Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama akan merenungkan tentang 7 manfaat baca Alkitab. Manusia kalau tidak tahu manfaat ketika melakukan sesuatu, dia tidak akan bersemangat atau bertahan lama. Maka dari itu kita perlu tahu manfaat baca Alkitab. Di dunia ini ada 4 pendapat orang terhadap Alkitab. Yang paling liberal adalah yang berkata Alkitab bukan firman Allah. Tetapi ada pula yang berkata Alkitab berisi firman Allah. Apa arti berisi? Bisa mengandung firman Allah. Karena mereka berkata bahwa di dalam Alkitab itu ada perkataan iblis seperti yang terdapat dalam kitab Ayub atau Injil Matius. Yang tidak masuk akal pun mereka menolaknya. Maka dari itu, itulah tipe orang yang berkata Alkitab berisi firman Allah. Tapi yang ketiga adalah Alkitab bisa menjadi firman Allah. Ini yang mengerikan. Jikalau dia membaca Alkitab namun tidak mendapatkan manfaat apa-apa, dia berkata bahwa Alkitab bukan firman Allah. Tapi kalau dia diberkati, dia akan berkata, saya mendapatkan berkat firman Allah. Tetapi yang keempat, inilah pendapat yang benar. Alkitab itu firman Allah. Nah, kalau Alkitab itu firman Allah, ada manfaatnya kah ketika kita membaca Alkitab? Ada 7 manfaat. Kita akan membaca dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa yang kita baca adalah nasihat Rasul Paulus kepada seorang anak muda bernama Timotius yang dipercaya untuk menggembalakan satu kota yang sangat luar biasa pada waktu itu, yaitu kota Efesus. Maka ketika si Timotius itu akan melakukan tugasnya, diberikanlah Paulus tentang apa yang terkandung di dalam firman. Yang pertama, apa manfaat baca Alkitab? Ada 7M bukan? M yang pertama adalah memberi hikmat. Perhatikan di ayat yang ke-15 tadi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Memberi hikmat ini sifatnya universal. Siapapun bisa membaca Alkitab dan dia akan mendapatkan manfaat. Kita tahu bukan? Di luar orang yang suka ke gereja, beragama lain sekalipun, masih suka baca Alkitab. Mestinya kalau dia tidak suka dengan Alkitab, jangan baca Alkitab. Tapi heran bukan? Tetap ada dorongan untuk baca Alkitab. Ada magnet. Mungkin mereka ingin mencari kesalahan, tetapi buktinya ada berapa banyak orang, meskipun tidak ada orang yang mengajarin dia, tidak ada orang yang memaksa dia, namun pada waktu dia membaca Alkitab, dia berjumpa dengan Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hal yang kedua yang ingin dijelaskan di ayat yang ke-15 yang berkata sebagai berikut. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang kedua adalah menuntun pada keselamatan. Semua boleh baca Alkitab. Nah, pada waktu dia baca Alkitab, maka di situ Roh Kudus bisa bekerja dan akan menuntun orang itu pada keselamatan. Dua hal ini, saudara, dialami oleh banyak orang.
Tapi untuk 5 hal yang kemudian ini hanya khusus untuk orang yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia baru bisa menikmati manfaatnya. Tapi yang kedua tadi, semua bisa menikmati jikalau Roh Kudus bekerja atas dirinya. Maka yang ketiga, apa manfaat kita baca Alkitab? Di ayat yang ke-16 ada 4 hal. Akan saya baca sekali lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga adalah manfaatnya mengajar. Ajaran yang paling bagus adalah dari Tuhan. Ada banyak kebenaran di muka bumi ini, tapi kebenaran yang paling inti, yang paling penting adalah kebenaran dari Tuhan, Sang Pencipta manusia, Sang Pemilik kebenaran. Maka jikalau kita ingin banyak diajar, seringlah kita membaca Alkitab. Saya berkata, bacalah Alkitab, bukan untuk engkau kalau tidak memiliki keinginan untuk mempelajari lebih dalam, tapi bacalah saja. Baca dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu secara berurutan. Izinkan Roh Kudus yang berkarya. Baca. Saya tidak bisa mengerti, Pak, tapi baca saja. M yang keempat yaitu menyatakan kesalahan. Ketika kita sudah diajar oleh firman Tuhan, maka kita akan ditegur. Maka firman Tuhan ada manfaatnya, yaitu menyatakan kesalahan. Berapa banyak orang kecewa tidak mau datang ibadah di gereja. Mengapa bisa begitu, saudara? Karena mereka tertegur oleh firman Tuhan. Kemudian pada waktu ditegur, dia menyalahkan si pengkhotbahnya, padahal pengkhotbah itu mengutip daripada firman Tuhan. Maka ketika kita ditegur oleh firman, bersyukurlah kita menerima manfaat dari firman. Kemudian saudara, yang kelima, memperbaiki kelakuan. Perilaku kita akan dikoreksi. Setelah kita diajar, kita ditegur, maka kita akan diperbaiki kelakuan kita, perilaku kita, supaya lebih baik. Ukuran baiknya bagaimana? Ukuran baiknya adalah dari Tuhan, bukan ukuran baik dari ukuran manusia, bukan ukuran baik daripada perkataan sosial kemasyarakatan atau nasihat orang-orang atau moral. Itu bagus, tapi ini baiknya adalah baik dari ukuran Tuhan. Kemudian yang keenam, apa manfaat firman? Yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik dalam kebenaran, bukan cuma diajar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pada waktu dia diajar tentang kebenaran, maka di situ dia sedang dididik dalam kebenaran. Ada ukurannya, ada batasannya. Pada waktu orang itu diajar oleh siapapun boleh, tapi oleh Alkitab, maka dia akan berjumpa dengan tekanan yang berat, yaitu dia akan ditegur, lalu akan diperbaiki kelakuan dan diarahkan kepada kebenaran. Dan yang terakhir, ketujuh, apa manfaat kita membaca Alkitab? Adalah memperlengkapi untuk berbuat baik. Maka dari itu, seseorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan tatkala dia menikmati manfaat ini, maka hidupnya dari hari ke hari akan semakin baik. Jikalau ada seseorang yang berkata dia sudah pelayanan, dia sudah berkhotbah, dia sudah menginjil, tapi ingat baik-baik, tapi hidupnya tidak semakin baik, maka perlu kita curiga. Jangan-jangan dia tidak pernah baca Alkitab. Mungkin dia baca Alkitab, tapi dia tidak menikmati manfaat daripada firman Tuhan ini. Saudara, ada 7 hal. 2 hal pertama itu bisa dinikmati oleh siapa saja, yaitu memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan. Tetapi bagian yang ketiga hingga ke-7 itu khusus untuk mereka yang sudah lahir baru, yang sudah memiliki Yesus. Mengapa? Karena di situ dia bisa menikmati manfaat mengajar dari Alkitab, kemudian manfaatnya menyatakan kesalahan, manfaatnya memperbaiki kelakuan, manfaatnya mendidik dalam kebenaran, dan memperlengkapi untuk perbuatan baik. Seandainya kita berkata engkau cinta Tuhan, tetapi hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, apakah betul kita sedang cinta Tuhan atau sedang cinta pekerjaan Tuhan?
Banyak orang berkata dia sedang cinta Tuhan, tetapi sesungguhnya sedang mencintai pekerjaan Tuhan. Tapi kalau orang itu betul-betul dia mencintai Tuhan, maka terpancar dari perilaku hidupnya. Seseorang yang memiliki Yesus, itu tandanya dia akan menjadi pelaku firman, dan hidupnya akan berubah. Maka dia akan menikmati buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu satu paket yang akan tampak dari pribadi seseorang yang mengatakan bahwa dirinya cinta Tuhan Yesus. Apa buktinya kita cinta Tuhan Yesus? Kita bisa lihat dari hidup kita setiap hari. Maka dari itu kita tak perlu menghakimi orang lain, meskipun kita tidak salah menilai orang. Coba lihat, perhatikan ini YouTube saya yang sebelumnya tentang bagaimana seseorang itu bisa menghakimi. Ada ukurannya loh di sini. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi persoalan kita. Tapi ingat baik-baik, orang kalau menikmati manfaat daripada baca Alkitab, maka hidupnya akan berubah. Salam hati gembira.